Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kewajiban untuk mencari nafkah itu sebenarnya abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi mati, yang ahli di banyak cukup disik orangnya harus dialah yang terbaik. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim azahan nabiyil karim wal rasul azim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia dirahmati oleh Allah, marilah terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan berkahnya yang tidak terhingga. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalani sisa-sisa hidup kita, karena kita semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad itu adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk memberi contoh kepada kita bagaimana supaya kita hidup selamat dunia dan akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah 6 Januari 2023. Kita telah memasuki tahun baru Masehi 2023, masuk 6 hari. Tahun Masehi ini adalah tahun yang telah dibuat sebelum Islam datang. Sebelum agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah ada tahun Masehi. Tahun Islam itu namanya tahun Hijriah. Jadi kalau kita menggunakan kalender Masehi, itu kita mengikuti tahun Syamsiah. Dan itu menjadi kebiasaan kita, belum bisa kita merubah kalender kita menjadi kalender Hijriah. Masih saja kita mengikuti kalender Masehi. Sesungguhnya nama-nama bulan ini itu diambil oleh raja-raja Romawi dulu. Dulu bulan ini hanya 10, yaitu dimulai dari bulan Maret. Tetapi setelah ada raja Romawi yang bernama Pompilius, ditambah oleh dia 2 bulan, yaitu bulan Januarius dan Februarius. Bulan Januarius itu diambil dari nama Dewa Janus. Dewa Janus itu dewa yang bermuka 2. Satu mukanya ke depan, satu mukanya ke belakang. Maka dibuatlah bulan Janus atau Januari. Kemudian bulan Februarius dari Februari. Artinya itu adalah bulan pembersihan atau bulan pembaptisan. Jadi
ini kita telah mengikuti tradisi itu. Kita tidak tahu sejarahnya. Kita telah mengikuti menjadi tradisi kita saja. Ya sudahlah, karena itu sudah menjadi tradisi. Tapi kalau kita sudah tahu, mari kita mencoba bersama-sama untuk memasyarakatkan kalender Hijriah, di mana pada hari ini adalah bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, tanggal 13. Pada bulan Jumadil Akhir ini, nama-nama bulan di dalam Islam itu diambil dari nama-nama peristiwa, bukan dari nama-nama dewa. Kita sudah terlanjur mengikuti tradisi yang ada, di mana pada pergantian tahun baru Masehi kita telah terlibat di dalam kegiatan-kegiatannya, sehingga sampai larut malam tidak tidur. Jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Hijriah itulah bulan-bulan yang nama-namanya diambil dari peristiwa. Bulan Muharram, bulan pertama, yaitu artinya haram melakukan kemaksiatan. Sekarang ini adalah bulan Jumadil Akhir. Artinya Jumadil Akhir itu musim semi kedua. Jumadil Awal musim semi pertama. Pada bulan Jumadil Akhir ini ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Misalnya lahirnya Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian meninggalnya Abu Bakar Siddiq terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Tapi satu hal yang menarik ialah terjadinya perang Yarmuk antara umat Islam dengan kaum Romawi, di mana jumlah tentara Islam waktu itu hanya 45.000, sedangkan tentara Romawi 245.000, jadi hampir 5 kali lipat. Tetapi peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam atas pertolongan Allah. Ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir sekarang ini. Oleh karena itu pada bulan Jumadil Akhir ini kita melaksanakan puasa sunat, puasa Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid pada hari putih atau tengah bulan. Jadi hari ini, besok dan hari Sabtu dan hari Minggu, Jumat, Sabtu dan Minggu, puasa tengah bulan Jumadil Akhir. Yaumul Bid itu sunnah Nabi sebagai orang Muslim. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya sudah terlanjur mengikuti kalender tahun baru Masehi, itu tidak apa-apalah. Mudah-mudahan ke depan kita akan coba memasyarakatkan kalender Hijriah. Jamaah sekalian, memasuki tahun baru ini tentu kita mempunyai rencana baru untuk mengubah kelemahan-kelemahan kita yang lalu. Karena kalau sama saja kehidupan kita sekarang dengan tahun lalu, maka itu kita rugi. Kenapa rugi? Karena umur telah bertambah, amal sama. Kalau sungguhnya amal kita sekarang ini lebih buruk daripada tahun yang lalu, maka itu kita celaka namanya. Karena kita menumpuk dosa. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita coba untuk menapaki tahun ini, di mana kalau kita hitung dengan tahun Masehi, umur kita telah bertambah 1 tahun. Mari kita cek yang pertama adalah apakah orientasi kita ini sudah benar? Apakah arah tujuan hidup kita sudah benar? Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita ialah mencari akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu karunia Allah di dunia ini untuk akhirat. Jangan lupa duniamu. Nah, berarti yang utama adalah akhirat, yang kedua adalah dunia. Jangan sampai terbalik. Karena ada orang mengatakan, kamu boleh berusaha, berdagang, berbisnis sungguh-sungguh, tapi jangan lupa sholat. Itu terbalik. Kamu harus beribadah, zikir kepada Allah, jangan lupa berdagang. Nah, itu yang betul. Karena yang pertama itu yang betul. Misalnya kita disuruh orang tua kita untuk menengok orang sakit di rumah sakit Sarjito. Pergilah kamu melihat orang sakit ke Sarjito, jangan lupa membeli buah-buahan. Kata-kata jangan lupa itu yang kedua. Kalau dia pergi ke Sarjito dan tidak membeli buah-buahan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia membeli buah-buahan tidak pergi ke Sarjito, maka itu sudah
gagal tujuan hidupnya. Maka demikian pula lah kita hidup ini. Hidup kita inilah untuk akhirat. Jangan sampai akhirat kita dikorbankan karena dunia. Sekarang ini kalau kita lihat di dalam surat kabar ataupun televisi atau media sosial, kita merasa sedih. Antara orang sesama mukmin itu saling menyakiti hatinya, saling menghina. Padahal orang yang menyakiti hati orang mukmin itulah suatu kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi ma kasabu faqad yahtamalu buhtanan wa isman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti hati orang-orang mukmin dan mukminat tanpa ada sebab, faqad yahtamalu buhtanan, sungguhnya dia telah menanggung suatu kebohongan, wa isman mubina, suatu dosa yang nyata. Memang sekarang ini mungkin orang sudah sibuk pilpres, pilkada, pilihan pimpinan, tetapi janganlah sampai kita menyakiti hati sesama mukmin. Itu adalah urusan dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu yang utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Bahkan dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sungguhnya kehidupan dunia inilah permainan dan sandiwara. Orang masih banyak membeli rokok. Di rokok sudah ditulis itu mengancam bahaya, bisa jadi kanker, bisa mengandung penyakit. Sudah ditulis jelas-jelas, tapi orang masih beli. Itu namanya suatu permainan dan sandiwara dunia yang nyata-nyata adanya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jelaskan arah tujuan kita untuk akhirat. Jangan sampai gara-gara dunia akhirat kita lupa. Ini yang pertama, menapaki tahun baru ini. Terus yang kedua adalah apakah kita sudah mengutamakan jiwa dari badan? Manusia ini terdiri daripada badan dan jiwa. Jamaah sekalian, yang masuk surga nanti itu adalah jiwa kita. Badan kita ini akan hancur di kandung tanah dan akan diganti dengan badan yang baru. Maka tidak ada orang tua dalam surga, semua orang muda dalam surga itu. Ini yang dipanggil oleh Allah, jiwa itu yang dipanggil oleh Allah masuk surga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kau yang reda dan akan diridai, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah dalam surgaku. Jadi yang dipanggil itu adalah jiwa-jiwa, bukan badan. Badan kita ini akan hancur nanti di kandung tanah. Jadi semua yang ada di dunia ini akan hancur. Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim, kata Allah. Tidak ada nanti manfaat harta dan anak-anak pada waktu orang mendatangi Allah kecuali jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang selamat. Jiwa yang tenang itu yang bagaimana? Jiwa yang tenang itu ialah jiwa yang reda apa yang Allah takdirkan untuk dirinya. Jiwa yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Dia rida. Itu namanya jiwa yang tenang. Karena sungguhnya tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Wa ma rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguhnya, wahai Tuhan, tidak ada yang engkau cintakan, yang engkau ciptakan dunia ini yang sia-sia. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Caranya bagaimana supaya kita diridai Allah? Caranya ialah kalau kita diberi kesenangan oleh Allah mendapat nikmat, kita bersyukur kepadanya. Kalau kita diberi kesusahan, diberi miskin, sakit, kita harus sabar kepadanya. Itu namanya ridha.
Jadi bagi seorang muslim, susah dan senang itu sama aja. Yang penting ridha Allah. Walaupun tidak punya uang tapi Allah ridha, lebih baik daripada punya uang banyak tapi Allah enggak ridha. Apakah kita sudah berbuat semacam itu? Inilah jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan, karena kita sudah menjalani tahun tambah umur. Kita tidak membersihkan jiwa kita. Yang kita perhatikan adalah badan kita. Badan kalau sakit diobati, obat ke Jakarta, ke Singapura, ke Malaysia. Tetapi kalau jiwa yang sakit tidak pernah diperhatikan. Jiwa itu harus diisi makanan yang sehat. Zikir kepada Allah, baca Quran, salawat, itu adalah obat atau makanannya jiwa. Tubuh kita ini semuanya nanti akan hancur. Tidak ada yang dibawa mati. Sakit pun, apapun macam sakit itu sampai mati sudah habis. Ya akan dibawa berakhirat. Tetapi yang namanya jiwa itu dibawa sampai ke akhirat. Karena ditanya oleh Allah. Jiwa yang sakit itu ialah orang yang iri, orang yang syirik, orang yang menggunjing, orang yang menyakiti hati orang. Itu jiwa-jiwa yang sakit yang nanti akan dibawa sampai akhirat. Inilah yang perlu dibersihkan. Jangan sampai kita biarkan jiwa kita itu sakit. Kalau fisik kita obati, tapi jiwa kita diamkan. Apakah kita sudah mengutamakan jiwa dari badan? Kita biarkan kita tidur sehingga setelah salat subuh. Jumatan pun begitu. Datang ke masjid sudah mulai khatib berkhutbah. Badan kita ini kita senang-senangkan. Tapi kita tidak ingat bahwa sungguhnya yang masuk surga itulah jiwa kita. Marilah kita bersihkan jiwa kita. Marilah kita minta ampun kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah tidak melihat besar kecilnya doa, besar kecilnya dosa. Allah tidak melihat besar kecilnya dosa seseorang hamba, tetapi Allah melihat keseriusan seorang itu dalam minta ampun. Sebesar apapun dosa hambanya, Allah itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Tetapi kalau dia minta ampun tidak serius, minta ampun besok dikerjakan lagi, minta ampun besok dikerjakan lagi, tidak serius, maka Allah pun tidak serius akan mengampuni dosa orang itu. Mudah-mudahan jamaah sekalian, memasuki tahun baru ini, dua hal ini harus kita perhatikan supaya kita hidup bisa mengisi diri kita dengan bekal untuk menuju kampung akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakatil maut wan najata minan nar wal afa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Karena kewajiban mencari nafkah itu sebenarnya abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi mati yang ahli dibanyak cukup di orangnya harus adalah yang terbaik.